pewaris yang lelah akan kepalsuan. Langit malam Jakarta tampak gemerlap oleh cahaya kota yang tak pernah tidur. Dari balkon apartemen mewah di lantai 36, Raihan Ardana berdiri memandangi kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit. Angin malam bertiup lembut, tapi entah mengapa hatinya terasa sesak. Usianya baru 28 tahun, namun hidupnya seolah sudah terlalu penuh dengan segala yang diimpikan banyak orang, harta, jabatan, ketenaran, dan warisan besar yang menunggu di tangannya. Ia adalah satu-satunya pewaris Ardana Group, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan otomotif, milik sang ayah, pengusaha sukses Ardana Prasetyo. Di garasi bawah, berderet mobil sport keluaran terbaru, motor besar, dan satu mobil klasik kesayangan yang ia beli di Eropa. Setiap kali ia keluar rumah, semua orang menunduk hormat. Wanita-wanita tersenyum manis, berharap bisa menarik perhatiannya. Tapi di balik senyum itu, Raihan tahu, kebanyakan dari mereka tidak melihat siapa dirinya sebenarnya. Mereka melihat nama dan uang. Malam itu, ia menutup layar ponselnya dengan tatapan jenuh. Notifikasi pesan masuk dari beberapa wanita kembali muncul. "Kamu di mana, Ray? Kapan ajak aku ke Bali lagi? Mobil barumu keren banget." Raihan menghela napas panjang. Semua terasa kosong. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca. "Aku punya segalanya, tapi kenapa rasanya seperti tidak punya apa-apa?" gumamnya lirih. Sudah berkali-kali ia mencoba menjalin hubungan. Namun setiap kali, semuanya berakhir sama. Ketika Raihan mencoba hidup sederhana, tanpa mobil mewah, tanpa nama besar, para wanita itu perlahan menjauh. Begitu mereka tahu siapa dirinya sebenarnya, mereka mendadak berubah manis, sopan, dan penuh perhatian. Semua terasa palsu. Suatu malam, ketika rasa lelah itu tak lagi tertahankan, Raihan memutuskan pulang ke rumah ayahnya di kawasan Menteng. Rumah besar dengan halaman luas itu menyambutnya seperti biasa, tenang dan berwibawa. Ayahnya sedang duduk di ruang kerja, ditemani secangkir kopi hitam dan beberapa berkas laporan keuangan. "Ray, kau pulang malam-malam begini. Ada apa?" tanya Tuan Ardana tanpa menoleh, namun nada suaranya lembut. Raihan mendekat, menatap wajah ayahnya yang mulai menua tapi tetap berwibawa. "Ayah," katanya pelan, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" Tuan Ardana meletakkan kacamatanya. "Tentu, Nak. Ada apa?" Raihan menarik napas dalam. Ayah pernah merasa lelah dengan semua ini? Dengan dunia yang penuh kepalsuan? Semua orang yang datang selalu punya maksud. Ia menatap ayahnya, matanya tampak serius dan lelah sekaligus. Sang ayah tersenyum tipis. "Aku tahu perasaan itu, Ray. Dulu, ketika membangun Ardana Group dari nol, aku juga dikelilingi orang yang hanya ingin memanfaatkan. Tapi aku punya ibumu yang selalu percaya padaku, bukan pada uangku." Nama ibunya membuat Raihan diam sejenak. Ibunya sudah tiada sejak ia masih kuliah. Wanita yang sederhana, hangat, dan tulus. Mungkin karena itu, Raihan mendambakan cinta yang sama, cinta yang tidak menilai dari saldo rekening. "Ayah," katanya kemudian, "aku ingin mencari seseorang yang mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya." Ucapan itu membuat sang ayah menatapnya lebih dalam, lalu tersenyum bijak. "Itu keinginan yang mulia, Ray. Tapi dunia ini keras. Tidak semua orang berani melepaskan nama besarnya hanya untuk mencari cinta." Raihan menunduk, namun matanya bersinar dengan tekad. "Kalau itu harga yang harus kubayar, aku akan melakukannya."
Beberapa saat suasana hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Tuan Ardana akhirnya berdiri, mendekati putranya, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Kalau begitu," katanya pelan, "jadilah orang biasa, Ray. Hidup seperti rakyat biasa, bekerja seperti mereka. Hanya dengan begitu kamu tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaimu, tanpa nama Ardana di belakangmu." Rayhan terdiam lama. Dalam kepalanya, kalimat itu berputar-putar. Jadilah orang biasa. Malam itu, Rayhan memandangi langit dari balkon rumah ayahnya. Ia tahu keputusannya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa punya tujuan yang membuat hatinya berdebar. Ia ingin membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya milik orang miskin atau sederhana. Cinta sejati milik siapa saja yang berani menjadi diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Rayhan mengirimkan surat izin cuti panjang kepada Dewan Direktur Ardana Group. Ia mengatakan ingin belajar dari bawah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik niat belajar itu, tersimpan misi pribadi yang jauh lebih dalam, mencari cinta yang tulus, bukan karena uang atau nama. Malam terakhir sebelum ia meninggalkan kehidupannya yang serba mewah, Rayhan menatap seisi kamarnya, rak buku penuh penghargaan, jam tangan mahal, jas-jas dari merek ternama, dan mobil sport yang mengilap di garasi. Satu persatu, ia lepaskan semua itu. Ia mengganti jasnya dengan kemeja polos, celana kain, dan sepatu hitam biasa. Di cermin, bayangan Rayhan tampak berbeda. Bukan lagi pewaris kaya raya, melainkan pria sederhana yang siap menjalani hidup baru. Sambil memandang refleksi dirinya, ia tersenyum kecil. Mulai besok, bukan Rayhan Ardana yang dunia lihat, gumamnya. Tapi Ray, lelaki biasa yang ingin menemukan cinta sejati. Dari jas mewah ke seragam OB. Beberapa minggu berlalu sejak malam panjang ketika Rayhan berbicara dengan ayahnya. Kini, ia benar-benar siap meninggalkan semua kemewahan yang dulu melekat erat dalam hidupnya. Mobil sport kesayangannya ia titipkan di garasi rumah besar keluarga Ardana. Jas jasa mahal dan jam tangan koleksi ia simpan rapi di lemari. Yang tersisa hanyalah beberapa potong pakaian sederhana dan sebuah tekad kuat untuk menjalani hidup sebagai orang biasa. Ia memilih menyamar di salah satu anak perusahaan milik keluarganya yang kecil dan jarang terekspos, Ardana Creative Tech, sebuah startup digital yang sedang berkembang di tengah persaingan industri teknologi. Hampir tidak ada karyawan yang tahu kalau perusahaan itu sebenarnya masih dalam naungan Ardana Group. Dan disitulah Rayhan ingin memulai semuanya dari nol. Dengan nama samaran Ray Saputra, ia datang ke kantor kecil itu membawa map berisi lamaran kerja untuk posisi office boy. Tidak ada siapapun yang mengenal wajahnya di sana. Dalam penampilannya yang sederhana, kemeja polos, celana hitam, dan sepatu lusuh, ia tampak seperti pria biasa yang sedang berjuang mencari penghidupan. Proses wawancaranya berjalan cepat. Seorang staf HRD perempuan bertanya ringan, "Kamu yakin mau kerja jadi OB? Gajinya kecil, loh." Ray tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma ingin kerja yang halal." Beberapa hari kemudian, Ray resmi diterima. Hari pertamanya dimulai pukul 7 pagi. Ia mengenakan seragam abu-abu dengan tulisan kecil di dada, OB Staff. Dari jas elegan dan parfum mahal, kini tangannya menggenggam sapu, lap, dan pel. Semua terasa asing, tapi juga menyenangkan dalam cara yang sederhana. Saat berdiri di depan cermin di ruang ganti kecil kantor itu, Ray menatap bayangannya lama-lama. Dari jas mewah ke seragam OB, gumamnya dengan senyum tipis.
Semoga aku bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua yang pernah kumiliki. Kantor Ardana Creative Tech tidak besar, tapi suasananya hidup. Karyawan muda berseliweran dengan laptop di tangan, musik lembut terdengar dari speaker, dan aroma kopi memenuhi udara. Ray mengamati semuanya dengan rasa kagum yang jujur. Ia kini menjadi bagian dari dunia yang benar-benar berbeda. Pekerjaannya sederhana, membersihkan ruangan, menyapu lantai, menyiapkan air minum, dan memastikan kantor selalu rapi. Namun, Ray melakukannya dengan sepenuh hati. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia bahkan sering membantu memperbaiki hal-hal kecil yang rusak, seperti gagang pintu atau mesin printer. Hingga suatu pagi, pintu lift terbuka dan Ray melihat seseorang yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Seorang wanita berpenampilan anggun dengan setelan blazer hitam dan kemeja putih berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Rambutnya terurai rapi, wajahnya tegas, dan matanya memancarkan ketegasan yang lembut. Dialah Nadira Putri Ramadhani, CEO muda perusahaan itu, sosok yang berhasil menyelamatkan startup ini dari kebangkrutan hanya dalam waktu 6 bulan. Nadira bukan tipe wanita yang mudah didekati. Di usia 27 tahun, ia sudah dikenal sebagai pemimpin tangguh, disiplin, dan perfeksionis. Banyak karyawan yang segan padanya. Tapi di balik ketegasan itu, tersimpan sisi lembut yang jarang orang lihat, sisi yang perlahan menarik hati Ray. Ketika Nadira melangkah melewati koridor, Ray menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Nadira menoleh sekilas, lalu membalas singkat, "Pagi." Bagi Nadira, Ray hanyalah office bu baru yang rajin dan sopan. Namun entah kenapa, setiap kali pria itu lewat, ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Hari-hari berjalan dengan cepat. Ray selalu sigap membantu siapapun, termasuk Nadira. Ketika rapat berlangsung, ia dengan tenang menyiapkan kopi hangat untuk para peserta. Ia hafal selera semua orang, termasuk Nadira yang lebih suka kopi tanpa gula. Suatu malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Ray masih berada di kantor untuk merapikan ruangan. Dari balik kaca ruang rapat, ia melihat Nadira masih duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah letih. "Bu Nadira, sudah malam. Mau saya buatkan kopi?" tanyanya sopan. Nadira mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. "Kamu belum pulang, Ray?" Ray tersenyum. "Belum, Bu. Saya pastikan semuanya bersih dulu." Ia lalu berjalan ke pantry, membuatkan secangkir kopi hangat. Ketika menyerahkannya, Nadira sempat terpaku sejenak. "Kamu hafal, ya? Saya suka kopi tanpa gula." Ray tersenyum kecil. "Saya perhatikan waktu rapat kemarin, Bu. Jadi saya ingat." Nadira menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu observatif juga, ya?" "Terima kasih, Ray." Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tersenyum dengan tulus pada seseorang di luar urusan pekerjaan. Ray tidak berkata banyak, tapi dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Nadira berdiri di depan lobi menunggu sopirnya yang terjebak macet. Tanpa banyak bicara, Ray datang membawa payung besar. "Bu, saya antar sampai mobil, ya?" Nadira menatapnya. "Tidak usah, Ray. Kamu bisa kehujanan." "Tidak apa-apa, Bu. Saya biasa kena hujan," ujarnya dengan senyum tulus. Ia memayungi Nadira dengan hati-hati, memastikan wanita itu tidak terkena setetes pun air hujan. Begitu Nadira masuk ke mobil, Ray menunduk sopan dan berlari kembali ke gedung, meski bajunya kini basah kuyup.
Dari balik kaca mobil, Nadira memperhatikannya. Ada sesuatu di hati kecilnya yang bergerak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Ray terlintas dalam pikirannya, bukan sekadar seorang office beau, tapi sosok yang entah mengapa membuat hatinya terasa hangat. Cinta yang tumbuh diam-diam. Hari-hari di kantor Ardana Creative Tech berjalan seperti biasa, namun ada satu hal yang perlahan berubah, kehadiran Ray. Tanpa disadari, pria berseragam abu-abu itu menjadi bagian dari keseharian semua orang di kantor. Ia datang paling pagi, sebelum lampu-lampu di ruang kerja dinyalakan, dan pulang paling malam, setelah memastikan setiap meja rapi, setiap lantai bersih. Tapi bagi Nadira, kehadiran Ray tidak lagi terasa seperti sekadar petugas kebersihan. Ada ketenangan yang aneh setiap kali pria itu muncul. Ketika Nadira sedang pusing memikirkan laporan investor, Ray tiba-tiba datang membawa segelas air putih. "Airnya sudah saya ganti, Bu. Biar segar lagi," katanya singkat. Nadira hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia mengingat detail kecil itu. Ia heran, bagaimana seorang OB bisa begitu memperhatikan hal-hal sederhana yang bahkan ia sendiri sering abaikan. Hari berganti minggu. Ray mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, namun hatinya justru semakin tak tenang. Ia tahu perasaannya terhadap Nadira mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Setiap senyum lembut Nadira, setiap tatapan mata penuh ketegasan namun hangat, membuat jantungnya berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Ray sadar, batas di antara mereka terlalu tinggi. Ia hanyalah seorang office beau dengan seragam kusam dan gaji pas-pasan, sedangkan Nadira adalah seorang CEO muda, berpendidikan tinggi, berkelas, dan disegani banyak orang. Cinta seperti ini mungkin hanya pantas disimpan, batinnya setiap kali menatap Nadira dari jauh. Tapi meski ingin menahan perasaannya, sikap Ray tetap lembut, tulus, dan penuh perhatian. Ia tak pernah mencari alasan untuk berbicara dengan Nadira, ia hanya hadir di saat dibutuhkan, tanpa pamrih. Ketika mesin kopi rusak, Ray memperbaikinya tanpa diminta. Ketika Nadira lembur, Ray diam-diam memastikan lampu ruangannya tetap menyala agar ia tak bekerja dalam gelap. Dan setiap kali Nadira memandang Ray, entah kenapa, dadanya terasa hangat. Dia berbeda, pikir Nadira suatu malam. Ada sesuatu di dirinya yang membuatku merasa aman. Hujan deras turun di suatu malam Jumat. Hampir semua karyawan sudah pulang, menyisakan Nadira yang masih menatap layar laptop penuh grafik dan angka-angka. Di luar, kilas sesekali menyambar, dan suara gemuruh membuat suasana kantor terasa sunyi. Ray, yang sedang menyapu lantai di lantai bawah, melirik ke arah jendela. Ia tahu Nadira masih di atas, dan sepertinya belum berniat pulang. Tanpa pikir panjang, ia naik membawa 2 cangkir kopi hangat. "Bu Nadira, masih kerja?" tanyanya dengan suara lembut. Nadira menatapnya kaget, lalu tersenyum lelah. "Iya, Ray. Deadline besok pagi." Ray meletakkan kopi di meja. "Saya buatkan kopi tanpa gula, seperti biasa." Nadira memandangi Ray yang berdiri di hadapannya. Wajah pria itu basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap tulus. "Kenapa kamu selalu memperhatikan aku, Ray?" tanya Nadira tiba-tiba, suaranya pelan. Ray terdiam sesaat, lalu menjawab dengan sederhana, "Karena saya ingin Bu Nadira selalu baik-baik saja." Ucapan itu membuat dada Nadira bergetar aneh. Ia menunduk, menatap cangkir kopinya, tak sanggup membalas kata-kata itu. Ada sesuatu dalam nada suara Ray, tulus, hangat, tanpa maksud lain. Malam itu,
Saat akhirnya Nadira hendak pulang, hujan masih belum reda. Ia berdiri di depan pintu kaca, menatap derasnya air yang mengguyur halaman. "Saya lupa bawa payung," gumamnya pelan. Tanpa berkata apapun, Ray tiba-tiba muncul dari arah belakang membawa payung besar. "Bu, saya antar ke mobil." Nadira menoleh, "Tapi kamu nanti kehujanan." Ray tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya biasa kok." Ia membuka payung dan berjalan di sisi Nadira, memastikan setiap langkahnya terlindung dari hujan. Air hujan membasahi ujung celana Ray, bahkan sebagian bahunya ikut basah karena ia lebih memilih memayungi Nadira daripada dirinya sendiri. Begitu Nadira sampai di mobil, ia sempat menatap Ray lama sebelum masuk. "Kamu baik sekali padaku, Ray," katanya lembut. Ray menunduk sopan. "Saya cuma ingin Bu Nadira sampai rumah dengan selamat." Nadira terdiam sejenak. Ada sesuatu di dadanya yang menyesak, tapi sekaligus menenangkan. "Terima kasih," ucapnya pelan. Ray hanya mengangguk, lalu berbalik, berjalan kembali ke arah gedung tanpa payung. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tersenyum kecil. "Asal dia bahagia, aku juga bahagia," batinnya. Dari dalam mobil, Nadira memperhatikan Ray yang berjalan di tengah hujan, langkahnya tenang namun penuh ketulusan. Hatinya bergetar, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak kehilangan kepercayaan pada cinta. Malam itu, di antara suara hujan dan kilat yang menyambar langit, benih cinta itu mulai tumbuh, diam-diam, sederhana, tapi nyata. Sejak hari itu, setiap kali Nadira melihat Ray, hatinya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Dan tanpa disadari oleh siapapun di kantor, kisah cinta dua dunia yang berbeda mulai mekar perlahan, disirami oleh kehangatan yang tulus, bukan oleh kemewahan, tapi oleh hati yang murni. Dicaci, dipandang rendah. Hari-hari yang semula hangat perlahan berubah dingin. Perhatian kecil antara Ray dan Nadira yang dulu terasa wajar kini menjadi bahan pembicaraan di kantor. Tatapan heran, bisikan pelan, bahkan ejekan mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Katanya si OB itu sering nganterin Bu Nadira pulang ya?" "Serius? Jangan-jangan dia numpang tenar, biar karirnya naik." "Ya ampun, OB kok berani deketin CEO. Dasar nggak tahu diri." Bisikan-bisikan itu bagai duri yang perlahan menusuk hati Ray. Ia pura-pura tidak peduli, tetap bekerja seperti biasa, menyapu, menyeduh kopi, menata ruangan. Tapi di balik senyum tenangnya, ada luka yang tumbuh diam-diam. Beberapa karyawan bahkan sengaja menjatuhkan barang di depannya hanya untuk melihat reaksinya. "Waduh, maaf, Ray. Namanya juga OB, udah biasa bersihin kotoran kan?" ujar salah satu staf dengan nada sinis. Ray hanya menunduk. "Iya, nggak apa-apa, Mbak." Namun begitu ia berbalik, matanya tampak berkaca-kaca. Sementara itu, Nadira pun mulai merasakan tekanan yang berat. Direksi utama memanggilnya ke ruang rapat dengan wajah serius. "Nadira, kami dengar gosip yang tidak pantas tentang kamu dan salah satu karyawan level bawah." Nadira menegakkan punggungnya. "Itu urusan pribadi saya." "Urusan pribadi kamu mencoreng nama perusahaan," sergah salah satu direktur senior. "Kamu CEO, Nadira. Masa mau sama office bu?" Kalimat itu menghantam hatinya seperti pukulan keras. Ia mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka melihatnya bukan sebagai wanita yang punya hak untuk mencintai, tapi hanya sebagai simbol jabatan yang harus dijaga. Malamnya, Nadira pulang dengan perasaan hancur. Di ruang parkir,
ia mendapati Ray sedang mengepel lantai. "Bu Nadira, sudah malam. Biar saya antar sampai mobil." Namun kali ini Nadira tak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Ray dengan mata sendu. "Ray." "Iya, Bu?" "Orang-orang bilang hal buruk tentang kita." Ray menunduk, suaranya pelan. "Saya tahu. Kenapa kamu tetap di sini, padahal kamu tahu semua orang membencimu?" Ray tersenyum lemah. "Karena saya tidak bekerja untuk mereka, Bu. Saya bekerja untuk hati saya dan untuk menjaga seseorang yang saya sayangi." Nadira menatapnya lama. Di balik kesederhanaan Ray, ia menemukan kekuatan yang jarang dimiliki pria lain, keteguhan, kesabaran, dan ketulusan yang tak tergoyahkan oleh hinaan. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Suatu hari, ibunya sendiri datang ke kantor. "Nadira, ibu dengar kabar memalukan. Kamu pacaran sama OB?" Suara ibunya bergetar antara marah dan kecewa. Nadira berusaha tenang. "Bu, Ray orang baik. Dia tulus." "Iya, tulus. Tapi dia bukan siapa-siapa." "Kamu lupa siapa kamu? Kamu pewaris Ardana Group. Kamu punya segalanya, dan kamu mau menukarnya dengan seorang Office-Beau?" Kata Office-Beau diucapkan ibunya seperti racun. Air mata Nadira mengalir tanpa bisa ditahan. "Bu, kenapa cinta harus diukur dari jabatan dan uang? Terserah kamu mau bilang apa. Tapi ingat, kalau kamu terus bersama dia, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Nadira terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Di sisi lain, Ray juga mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Setiap malam, ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Haruskah aku berhenti? Haruskah aku bilang siapa aku sebenarnya?" pikirnya. Tapi kemudian ia teringat pada tekad awalnya. Ia tidak ingin Nadira mencintai Rehan Ardana, pewaris perusahaan besar. Ia ingin Nadira mencintai Ray, lelaki sederhana tanpa nama dan kekayaan. Karena bagi Ray, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling tulus bertahan. Suatu sore, ketika gosip sudah semakin liar, Ray dipanggil oleh HRD. "Ray, mulai hari ini kamu dipindahkan ke cabang lain," kata kepala HRD dingin. "Kita nggak mau ada masalah dengan atasan." Ray hanya mengangguk pelan. Ia tahu ini ujian. Sebelum pergi, ia meninggalkan secari kertas di meja Nadira. Hanya satu kalimat. "Kalau cinta ini memang benar, biarlah waktu yang membuktikan. Saya akan tetap ada, walau dari jauh." Ketika Nadira membaca surat itu, hatinya hancur. Air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan. Ia berlari keluar, mencari Ray, tapi pria itu sudah pergi. Yang tersisa hanyalah aroma kopi yang masih hangat di meja, tanda kehadiran seseorang yang pernah membuatnya merasa dicintai dengan cara paling murni. Hari-hari setelah kepergian Ray terasa hampa. Ruangan terasa dingin, bahkan kopi di pagi hari tak lagi terasa nikmat. Nadira menyadari, dalam kesederhanaannya, Ray telah meninggalkan ruang besar dalam hidupnya. Ia mulai merindukan perhatian kecil, senyum tulus, dan suara lembut Ray yang selalu menenangkan. Namun jauh di suatu tempat, Rehan, pria yang dulu menyamar sebagai OB miskin, sedang menatap langit malam sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Sabarlah, Nadira, aku akan datang lagi. Tapi kali ini bukan sebagai Ray yang miskin, melainkan sebagai pria yang siap memperjuangkan cintanya." Kebenaran yang terungkap.
Pagi itu kantor terasa berbeda. Semua karyawan berlarian, memperbaiki meja, memoles lantai, dan mengganti bunga di lobi. Kabarnya, akan ada kunjungan penting dari pemilik besar perusahaan, seseorang yang selama ini hanya dikenal lewat berita dan cerita, Tuan Ardana, pemilik Ardana Group. Nadira, meski berusaha tenang, tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ia belum pernah bertemu langsung dengan sosok besar itu. Ia hanya tahu namanya identik dengan kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan bisnis yang luas. Sementara itu, di sudut ruangan, Ray, yang kini sudah bekerja di cabang lain tapi datang membantu hari itu, menunduk dengan wajah gelisah. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, cepat atau lambat, penyamarannya akan terbongkar. Suasana berubah hening ketika seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu elegan melangkah masuk ke dalam ruangan utama. "Selamat pagi," ucap Tuan Ardana dengan suara berat dan berwibawa. Semua karyawan serentak menunduk memberi salam hormat. Namun tatapan Tuan Ardana berhenti di satu titik. Tepat pada Ray yang berdiri di belakang, mengenakan seragam abu-abu lusuh milik Office Beau. Sudut bibirnya terangkat. "Jadi, kamu masih di sini rupanya, Rayhan." Seluruh ruangan membeku. Beberapa karyawan menatap bingung, sebagian lagi saling berbisik. "Rayhan? Siapa itu?" "Rayhan Ardana? Pewaris Ardana Group." Nadira berdiri terpaku, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Rayhan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu, pewaris Ardana Group?" Ray, atau tepatnya, Rayhan Ardana, menatap Nadira dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu inilah momen yang paling ia takuti, sekaligus yang paling harus ia hadapi. "Maafkan aku, Nadira," katanya lirih. "Aku tak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang bisa mencintaiku tanpa melihat nama dan kekayaanku." Seketika seluruh ruangan menjadi saksi dari keheningan yang menyayat. Nadira tak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria di depannya dengan mata berkaca. Semua potongan kenangan terlintas di benaknya saat Ray menyiapkan payung, memperbaiki mesin kopi, tersenyum lembut setiap kali ia marah. Semua kebaikan itu ternyata datang dari pewaris perusahaan raksasa. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tidak marah karena kamu kaya, Rayhan," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku hanya sedih karena kamu tidak percaya bahwa cintaku tulus." Kalimat itu membuat dada Rayhan terasa sesak. Ia ingin memeluk Nadira, tapi ia tahu ini bukan waktunya. Semua mata masih tertuju pada mereka. Setelah suasana agak tenang, Tuan Ardana berjalan mendekati Nadira. "Jadi, ini wanita yang membuat putraku bertahan bekerja sebagai office boy selama 3 bulan, katanya sambil tersenyum kecil. Nadira menunduk, malu. Saya tidak tahu siapa beliau sebenarnya, Pak." "Saya tahu." Tuan Ardana menatapnya dalam-dalam. "Dan justru karena itu, saya menghormatimu." Seluruh ruangan kembali terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa pria sebesar Tuan Ardana akan berkata seperti itu. "Putraku ini keras kepala," lanjutnya. "Ia lelah hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel harta." Rayhan menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Ayah." Tuan Ardana mengangguk perlahan. "Aku bangga padamu, Nak. Tapi sekarang, waktunya kau jujur pada dirimu sendiri dan pada wanita yang kau cintai." Rayhan berbalik menatap Nadira, langkahnya perlahan mendekat. "Nadira,
Semua yang aku lakukan bukan untuk mempermainkanmu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin mengenalmu tanpa tembok status dan jabatan. Tapi aku sadar, kebohongan tetaplah kebohongan. Nadira menggigit bibirnya, menahan tangis. Kenapa kamu tidak percaya sejak awal, Ray? Aku tidak pernah peduli kamu siapa. Yang aku cintai adalah hatimu, yang sederhana, yang tulus, yang apa adanya. Kata-kata itu membuat Rehan meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Nadira perlahan, seolah takut kehilangan lagi. Kalau kau masih mau, aku ingin memperbaikinya. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang benar, tanpa rahasia, tanpa topeng. Beberapa karyawan yang menyaksikan adegan itu hanya bisa terdiam. Sebagian yang dulu menghina Ray kini merasa malu. Mereka baru sadar bahwa lelaki yang selama ini mereka rendahkan ternyata adalah pewaris dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Namun bagi Nadira, status Rehan tak lagi penting. Yang membuat hatinya bergetar bukanlah nama besar Ardana Group, melainkan keberanian seorang pria yang rela merendahkan dirinya hanya demi mencari cinta yang tulus. Sore itu, setelah pertemuan berakhir, Rehan menghampiri Nadira di balkon kantor. Angin sore berhembus pelan, membelai wajah mereka yang dipenuhi emosi campur aduk. Aku janji, kata Rehan dengan suara bergetar. Mulai hari ini, tidak ada lagi kebohongan. Aku akan memperjuangkanmu, apapun yang terjadi. Nadira menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan panjang. Dan aku akan mencintaimu, bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang ada di hatimu. Di bawah langit senja yang lembut, dua hati yang sempat terpisah oleh rahasia kini kembali menemukan jalannya. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, kini tumbuh lebih kuat, karena kejujuran akhirnya menjadi fondasi yang sesungguhnya. Cinta yang diuji dan dinikahi. Waktu berjalan perlahan, membawa luka sekaligus pelajaran. Sejak hari kebenaran itu terungkap, Nadira memilih menjauh sementara. Ia butuh waktu untuk menenangkan hati, untuk memahami apakah cinta yang ia rasakan masih sama setelah mengetahui siapa Ray sebenarnya. Rehan tidak berusaha memaksanya kembali. Ia tahu, cinta sejati tak bisa dipaksa. Ia hanya bisa membiarkan Nadira pergi, sambil berdoa agar suatu hari, wanita itu kembali, bukan karena kekayaannya, melainkan karena cinta yang sama yang dulu menyatukan mereka. Namun diam-diam, Rehan tak pernah berhenti memperhatikan. Tanpa sepengetahuan Nadira, ia membantu perusahaan yang dipimpin Nadira lewat proyek-proyek kolaborasi dengan nama perusahaan kecil yang tak terkait langsung dengan Ardana Group. Ia memastikan setiap ide dan strategi Nadira bisa tumbuh tanpa tekanan, tanpa embel-embel, bantuan dari atas. Bagi Rehan, mencintai bukan berarti memiliki. Kadang, mencintai berarti melindungi dari jauh dan memastikan orang yang kita sayangi bisa berdiri dengan bangga atas kakinya sendiri. Bulan berganti. Musim hujan perlahan reda, digantikan cahaya pagi yang lembut. Suatu hari, Nadira datang ke gedung utama Ardana Group tanpa janji, tanpa pemberitahuan. Semua orang menatapnya dengan kagum, bukan hanya karena statusnya sebagai CEO muda yang sukses, tapi karena keteguhan yang terpancar dari matanya. Rehan sedang memimpin rapat ketika sekretarisnya berbisik, "Pak, ada tamu penting menunggu di luar." Saat ia keluar dari ruang rapat, di sana berdiri Nadira, dengan senyum yang sudah lama tak ia lihat. "Sudah lama," katanya pelan. Rehan menatapnya. Ada kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. "Ya, sudah lama." Nadira menatap pria di depannya, kini bukan lagi OB dengan seragam lusuh, melainkan pria dewasa dengan jas rapi dan aura tenang. Namun di balik semua itu, ia tetap melihat sosok yang sama, Ray yang dulu menyiapkan payung saat hujan, Ray yang selalu hadir tanpa pamrih. "Kalau dulu aku mencintai Ray si OB," ucap Nadira sambil tersenyum. "Sekarang aku mencintai Rehan,
lelaki yang tetap rendah hati, meski dunia menunduk padanya. Raihan tersenyum haru. Ia melangkah mendekat dan menjawab dengan suara bergetar. Kau tetap wanita yang membuatku percaya bahwa cinta sejati masih ada di dunia yang penuh kepalsuan ini. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia, hanya dua hati yang akhirnya saling menemukan tempatnya. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia menyebar. Raihan Ardana dan Nadira akan menikah. Namun yang mengejutkan semua orang bukanlah siapa mereka, melainkan bagaimana mereka memilih melangsungkan pernikahan itu. Alih-alih pesta megah di Hotel Bintang 5, mereka memilih upacara sederhana di taman belakang rumah keluarga Ardana. Hanya dihadiri keluarga, beberapa sahabat, dan karyawan yang dulu pernah bekerja bersama mereka di kantor kecil tempat semua kisah dimulai. Di antara bunga putih dan cahaya senja, Raihan berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia. Ia mengenakan jas hitam elegan, namun di tangannya, ia memegang sesuatu yang membuat semua tamu terharu, sebuah sapu. Bukan karena ia sedang bercanda, tetapi karena sapu itu melambangkan perjalanan cintanya, perjalanan dari kesederhanaan, dari ketulusan tanpa pamrih, dari masa di mana ia belajar arti rendah hati dan menghargai cinta tanpa status. Saat Nadira melangkah mendekat dengan gaun putih sederhana, mata mereka bertemu, dan semua kenangan kembali berputar. Dari tawa di ruang kantor, hujan malam di parkiran, hingga air mata perpisahan. Semuanya kini bermuara pada satu titik, kebahagiaan yang tulus. Ketika penghulu memintanya mengucapkan ijab kabul, suara Raihan bergetar namun penuh keyakinan. Aku terima nikahnya Nadira binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan satu sapu, dibayar tunai. Semua tamu tertawa haru, beberapa bahkan meneteskan air mata. Sapu itu kini bukan lagi simbol pekerjaan rendahan, tapi simbol kehormatan, karena dari situlah kisah cinta sejati mereka tumbuh. Setelah akad, Nadira menatap suaminya dengan mata berkaca. Terima kasih sudah memilih mencintaiku bukan dengan harta, tapi dengan hati. Raihan menggenggam tangannya erat. Dan terima kasih sudah membuatku mengerti bahwa cinta yang tulus adalah kekayaan paling besar di dunia. Sore itu, di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, keduanya berdiri berdampingan, menatap masa depan dengan senyum penuh keyakinan. Tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi perbedaan. Hanya dua jiwa yang akhirnya mengerti bahwa cinta sejati memang diuji, tapi jika bertahan, ia akan berakhir dengan keindahan yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.